Saya tahunya lupa, mungkin ini gitu ya. Mengatakan bahwa 70% anak-anak di Indonesia akan mengalami kesulitan untuk hidup di abad 21 karena kemampuan berpikir kritisnya rendah. Wah, itu. Fakta tersebut, ya, fakta-fakta di atas menyadarkan kepada semua, ya, kepada penyelenggara pendidikan di Indonesia, ya, tentang pentingnya meningkatkan kecakapan abad 21 siswa melalui pembelajaran di sekolah. Termasuk sekolah dasar itu. Oke ya, sudah dapat 4 paragraf ya, 2 subjudul dari dua ya. Lanjut, pembelajaran berbasis TI untuk meningkatkan kecakapan abad 21. Kecakapan abad 21 dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi, melalui berbagai kebijakan, ya, strategi dan media. Kecakapan abad 21 dan media, ya. Salah satu mungkin strategi, ya, strategi atau media yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi, ya. Nah, kalau ini harus baca. Misalkan ini ada Mbak Apriliana menulis buku, ya, misalkan. Menurut Apriliana tahun 2015, ya, pembelajaran, ya, berbasis TI dapat dilakukan melalui 4 tahap sebagai berikut. Nah, ditulis, saya nggak tahu ya, ini nggak bisa menyebutkan karena belum membaca beneran kalau ini. Nanti maksudnya ini perlu betul-betul melihat referensi, ya. Ya, sejalan dengan itu atau senada dengan itu, Jafar 2010 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis TI di sekolah
akan berhasil jika melalui tahapan sebagai berikut, yaitu tulis lagi ya. Dengan tahapan tersebut, ya, pembelajaran berbasis TI akan efektif dalam meningkatkan kecakapan abad 21 siswa. Dan seterusnya. Uraikan ya tentang ya, boleh definisi ya, prinsip-prinsip, langkah-langkah ya, atau bahkan teori tentang pembelajaran berbasis TI yang Anda temukan baik di buku maupun di artikel yang sudah ditulis orang lain. Tapi jangan lupa, setiap Anda mengutip tulisan orang lain harus disertakan sumbernya. Seperti yang saya tulis itu dalam kurung 2019 ya. Dan usahakan sebisa mungkin menggunakan kalimat Anda sendiri. Oke teman-teman, itu bagaimana caranya menulis literatur review. Tentu ini contoh yang sederhana ya, tapi setidaknya sudah match dengan judul kita. Wah, ini sudah setengah artikel jadi ini ya. Dan insya Allah kalau kita menulis dengan cara seperti ini, editor akan wah runtut ya, gitu ya, runtut ya, jelas ya. Jadi masing-masing poin memang sesuai dengan tujuan penulisan. Kadang-kadang kan ada penulis watan dimasukkan begitu ya, padahal tidak relevan dengan tujuan penulisan kita. Oke, sebelum lanjut ke poin metode penelitian, silahkan saya buka kalau teman-teman ingin bertanya, memperdalam atau menambah ya. Ini masih bergabung dengan kita cukup ada 17 ya. Silahkan. Di sini ada Mbak Jafar ya itu ya. Ada Mbak Apriliana, ada Mbak Sarnila, Mbak Oktiviani, Mbak Siti Paridah, Mbak Iin Muntafiah, dan tadi nama-nama yang sebagian sudah saya sebutkan. Ada Mas Fauzi, ya, Olan, dan seterusnya. Silahkan, saya buka untuk diskusi dulu. Sebutkan nama dan asal ya, karena saya sudah lupa lagi dengan beberapa yang sudah kenalan kemarin. Silahkan, saya beri waktu beberapa menit. Bapak, saya Iin Muntafiah ingin bertanya. Mohon maaf, siapa ini? Iin Muntafiah. Oh, Mbak Iin Muntafiah. Baik, silakan Mbak Ya. Iin. Dari mana Mbak Iin? Sorry. Dari mana Mbak Iin? Dari Pemalang. Pemalang. Silakan Mbak Iin. Ya, saya ingin bertanya, apabila kita mengutip dari artikel orang lain,
tapi orang lain itu juga mengutip misalnya dari Abdul 2008 kayak gitu ya Pak. Betul. Tapi kita mau mengutip kembali gitu, boleh apa tidak Pak? Baik ya, Mbak Iin. Terus Pak mau tanya lagi, Silakan. selain dari buku dan artikel, apakah kutipan dari skripsi dan proceeding itu bisa dimasukkan apa tidak? Begitu. Ngutip dari skripsi dan proceeding. Iya. Oke, ada lagi Mbak Iin? Cukup. Sudah Pak. Baik, terima Terima kasih Pak. kasih Mbak Iin yang ada di Pemalang ya. Salam untuk saudara-saudara di Pemalang. Ada Ya, Pak. 2 pertanyaan. Yang pertama, mengutip tulisan orang lain melalui orang lain. Pertanyaannya, boleh enggak? Jawabannya boleh. Meskipun sebenarnya lebih bagus kalau tulisan orang lain itu sumber utamanya masih bisa kita cari, ya kita merujuk pada sumber utamanya. Itu nilainya jauh lebih bagus, ya. Tetapi boleh, ya, boleh. Jadi mengutip tulisan orang lain, saya ingin mengutip tulisannya Mbak Muntafiyah. Tapi kok yang saya lihat itu artikelnya Mbak Kristanti ya. Mbak Kristanti, dia juga mengutip tulisannya Mbak Mutia. Caranya gimana? Begini, ya misalkan ya Muntafiyah ya. Muntafiyah sebagaimana jadi Muntafiyah misalkan tahun 2015 ya. Penelitian Muntafiyah sebagaimana dikutip oleh Kristanti 2020 menyatakan bahwa ya pembelajaran di sekolah dasar titik-titik ya. Ini contoh. Saya mengutip tulisannya Mbak Muntafiyah. Mbak Muntafiyah itu nulis tahun 2015. Saya cek kok nggak ketemu sumber aslinya ya. Mungkin bukunya sudah nggak terbit. Tapi saya mendapatkan dari artikel Mbak Kristanti. Maka cara menulisnya seperti ini Mbak Iin ya. Ini contoh cara menulisnya. Penelitian Muntafiyah sebagaimana dikutip oleh Kristanti menyatakan bahwa ya perlu nggak Pak disebutkan di skripsi, di tesis, di proceeding, di jurnal A dan B. Tidak perlu disebutkan di sini ya. Jadi nggak perlu penelitian Muntafiyah menurut skripsi Muntafiyah yang dengan judul, nggak perlu. Cukup ini penelitian Muntafiyah. Lah Muntafiyah itu nulisnya di mana? Di skripsi. Nanti ada di daftar pustaka. Kalau mau lihat lengkapnya nanti di daftar pustaka. Tetapi ketika mengutip cukup seperti ini. Penelitian Muntafiyah sebagaimana dikutip oleh Kristanti ya. Atau bisa juga biasa kadang-kadang mahasiswa itu nulis penelitian Muntafiyah dalam Kristanti juga boleh ya. Menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah dasar ini contoh menulisnya, tapi kembali ke tadi, boleh nggak? Boleh, tetapi lebih bagus kalau memang penelitian Muntafiyah tahun 2015 ini masih bisa dicari, maka sebaiknya merujuk langsung pada sumber aslinya. Itu ya, pertama. Yang kedua, ngutip dari skripsi boleh, ya dari proceeding juga boleh. Tetapi masing-masing sumber itu punya nilai validitas yang berbeda-beda. Ya. Jadi sumber yang paling urutan sumber kutipan itu yang paling bagus adalah
dari buku babon ya, buku induk. Itu yang paling bagus. Misalkan bukunya Harlock tentang perkembangan manusia ya, atau tentang psikologi perkembangan, itu namanya buku induk. Bukunya Piaget, bukunya Einstein, bukunya Newton, itu adalah sumber kutipan yang paling bagus. Kemudian dari artikel yang terbit di jurnal. Ini lebih bagus ya. Karena kalau penulisan artikel yang terbit di jurnal, sebelum terbit itu sudah melalui proses yang sangat bagus, sehingga validitasnya teruji, tingkat kesalahannya lebih kecil, begitu ya. Kemudian boleh juga proceeding, ya, atau bahkan skripsi atau tesis, ya. Pada intinya boleh Mbak Iin meskipun ada mungkin jurnal tertentu atau bahkan perguruan tinggi tertentu ada juga yang tidak membolehkan. Loh, kenapa kok tidak boleh? Karena ini belum diterbitkan. Ya, alasannya, loh mereka nggak diterbitkan kok dikutip. Jadi yang dikutip itu ya artikel yang sudah diterbitkan. Kalau artikel ini biasanya juga berasal dari skripsi atau tesis atau disertasi atau penelitian-penelitian yang lain, tetapi sudah dipublikasikan gitu. Tapi pada dasarnya boleh. Begitu ya Mbak Iin, sudah terjawab? Iya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke. Yang lain kalau masih ada. Saya tunggu beberapa detik. Kalau nggak ada, Waalaikumsalam. Adakah? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mas siapa ini? Saya Imran Ahmadi. Mas Ahmadi ya. Baik, silakan Mas. Perihal mekanisme parafrase, adakah orientasi skala presentase dalam konteks plagiarisme? Itu kira-kira berapa persen gitu Pak nilainya dalam melakukan parafrase tuh kalau ditinjau dari konteks plagiarismenya? Baik, Mas. Oke, ada lagi? Cukup itu saja? Sama ini Pak, kira-kira rekomendasi yang gratis itu berupa platform apa ya Pak untuk cek plagiarisme itu? Tapi punya nilai validitas yang gratis ya. Iya Pak. Mas Ahmadi dari mana ini? Dari UPI Pak. UPI Bandung ya? Iya. Oke, beberapa waktu yang lalu kami dan mahasiswa juga main ke UPI Bandung ya. Iya. Oke, jadi baik Mas Ahmadi. Yang pertama plagiarisme. Kalau untuk tugas akhir mahasiswa di kampus, itu masing-masing kampus punya ukuran yang berbeda. Ada yang menentukan 30% maksimal misalkan, ada yang 25, ada yang 20. Itu masing-masing kampus berbeda, ya. Jadi nanti kalau konteks pertanyaan ini dalam rangka tentang tugas akhir, berarti cek ke pedoman tugas akhir, pedoman skripsi, pedoman penulisan tesis, biasanya situ disertakan maksimal derajat kemiripan itu 20% misalkan. Ya. Kalau di jurnal, sebenarnya prinsipnya mirip juga, masing-masing jurnal punya ukuran sendiri-sendiri, tetapi sejauh yang saya tahu, rata-rata jurnal itu toleransi plagiarismenya itu adalah 20%. Ya. Jadi kalau tulisan kita katakanlah derajat plagiarismenya 19%, 15%, itu insya Allah itu sudah aman untuk kita kirim di berbagai jurnal, Mas Ahmadi ya, umumnya. Kemudian kalau cek plagiarisme yang gratis, saya belum pernah, maksudnya apa ya, kebetulan kalau di tempat kami itu kalau mahasiswa
diberi jatah oleh kampus setahun maksimal 2 kali untuk cek plagiarisme melalui akun di perpustakaan. Jadi setahun maksimal 2 kali, gratis ya. Jadi itu ya. Kemudian kalau dosen-dosen juga punya langganan yang dibayar kampus yang bisa tadi kalau mahasiswa ke perpustakaan setahun gratis. Kalau yang akun bebas itu kalau tidak keliru Turnitin itu ya. Tapi biasanya pakai masa uji coba, Mas. Jadi saya kurang tahu persis. Saya pernah dengar Turnitin itu biasanya ada akun yang gratis, bisa dipakai mungkin sekali 2 kali, tapi setelah itu nanti biasanya akunnya menawarkan apakah mau langganan atau tidak. Ya. Dicoba dulu ya Mas Ahmadi ya. Saya pernah dengar Turnitin itu menawarkan akun gratis untuk penulis. Begitu Mas Ahmadi, sudah terjawab? Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, sudah 2 penanya. Lanjut ya? Atau ada yang mau tanya lagi? Atau kita lanjutkan ke metode penelitian? Lanjut ya. Kalau ada nanti disimpan dulu. Lanjut ke bagian metode penelitian. Ini penting ya. Tidak mungkin orang meneliti tanpa menggunakan metode penelitian. Jadi di latar belakang tadi, teman-teman sudah menulis tentang apa masalah yang perlu diselesaikan. Di literatur review, teman-teman itu sudah menyediakan bacaan bagi pembaca tentang ini loh, konsep-konsep yang akan saya teliti itu seperti ini. Itu dibaca di literatur review. Kalau teman-teman garap skripsi atau tesis, ya skripsi, bagian literatur review atau tinjauan pustaka itu sekaligus digunakan untuk menyusun instrumen ya atau kerangka berpikir dan juga instrumen. Ya. Kalau di artikel sebenarnya tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk bahan bagi pembaca dalam memahami konsep-konsep yang Anda teliti itu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kecakapan abad 21? Apa sih pembelajaran berbasis teknologi informasi? Pembaca dapat memahami melalui literatur review. Nah, metopen ini adalah masalah yang saya angkat dalam penelitian, itu saya selesaikan dengan cara apa ya? Nah, itu namanya metode penelitian. Diuraikan beberapa ini ya. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Ini contoh. Nanti kalau skripsi, kembali ke pedoman penulisan skripsi. Kalau ngirim jurnal, ya cek dulu tentang pedoman penulisan jurnal di sana seperti apa. Tetapi secara umum seperti ini. Jenis dan pendekatan penelitian. Kemudian subjek atau responden penelitian. Kemudian teknik pengumpulan, dan analisis data. Ya. Dalam metopen setidaknya ada ini 4 ya. 4 yang perlu kita jelaskan. Atau kalau mau biar jelas 4 ya ini ya. Teknik analisis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadi kalau teman-teman menulis metode penelitian, setidaknya memuat 4 subtopik, subjudul ini. Jenis dan pendekatan penelitian. Subjek atau responden penelitian. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Atau bisa juga ini desain penelitian. Ya.
Coba kita uraikan dengan singkat. Ya, misalkan begini ya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan misalkan fenomenologi. Nah, sudah, pembaca sudah, oh ini penelitian kualitatif pendekatannya fenomenologi. Misalkan terus jelas Creswell bisa mengutip 2013 menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan, ya boleh diungkapkan di sini. Apa penelitian kualitatif itu sih? Karakternya apa gitu. Ya. Sedangkan pendekatan fenomenologi adalah sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang yang apa sesuai dengan buku yang Anda baca ya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami fenomena yang terjadi di lapangan dari sudut pandang subjek yang diteliti sehingga hasilnya lebih objektif, misalkan gitu. Ya cukup singkat, nggak usah ya. Subjek atau responden penelitian ini ya. Subjek penelitian ini terdiri dari, karena tadi di SD ya, kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan di SD Unggulan Yogyakarta. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Dengan teknik tersebut maka diperoleh 15 subjek penelitian sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian langsung tabel 1, demografi subjek penelitian. Terus Anda bikin tabel. Misalkan begini ya, terus tabel ini ya, nama, inisial, subjek penelitian. Misalkan terus status, terus bisa jenis kelamin atau usia. Misalkan kan usia begini ya. Terus ini nanti misalkan SS, kepala sekolah, ya. Laki-laki, usia 45. Ya. Terus AL, ya, GB, ya.
BT. Nah, terus di sini siapa? Apakah guru, karyawan, siswa, dan seterusnya ya. Ini contoh teman-teman, kalau dalam menulis tabel, ini nggak boleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini misalkan. Itu contoh penulisan yang salah. Menurut tabel di atas, itu contoh penulisan yang salah. Yang benar seperti ini. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Dan tabel satunya tidak harus langsung di bawahnya seperti ini. Kalau dalam artikel bisa saja di halaman lain, tetapi orang akan tetap bisa yang dimaksud tabelnya seperti apa. Oh, langsung tabel 1 ya. Demografi subjek penelitian ya. Nulis skripsi juga begitu loh ya. Ini sebenarnya dalam aturan penulisan karya ilmiah seperti itu. Jangan tabel di bawah ini, tabel di atas itu sebenarnya cara penulisan yang keliru. Jadi langsung dikutip menurut tabel 22. Dan nanti pas tabel membuat tabel diberi ini ya. Jadi sebagaimana dilihat pada tabel 1 gitu. Ini contoh ya. Teknik pengumpulan data. Data penelitian ini dikumpulkan melalui ya misalkan wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Nah, ini penting ya, teknik pengumpulan data. Jadi teman-teman nanti memperoleh data di sekolahnya dengan cara apa? Wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dijelaskan secara singkat. Ya, wawancara, ya, misalkan dalam melakukan wawancara, peneliti dibantu oleh pedoman, ya, penelitian agar wawancara lebih terarah. Ya. Demikian juga dalam melakukan pengamatan dan dokumentasi, peneliti ya merujuk pada pedoman observasi dan dokumentasi yang telah dibuat sebelumnya. Ya. Pedoman penelitian tersebut ya telah melalui uji expert judgment, ya misalkan, nah gitu ya. Ini singkat. Lebih diperpanjang juga boleh ya. Terus teknik analisis data ya. Data penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data induktif interaktif. Misalkan ya, kan banyak ya, tergantung ya, model Miles dan Haberman tahun 94 misalkan ya. Yang meliputi ya apa, meliputi apa di situ ditulis. Oke ya. Ini tentang metode penelitian. Cukup singkat. Bisa dikembangkan tergantung ya, kalau skripsi tentu lebih panjang uraiannya, jenis dan pendekatan penelitian mungkin dijelaskan 2-3 paragraf. Subjek penelitian bisa saja dijelaskan
2 halaman atau 1 halaman. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data juga begitu. Tergantung keperluan. Kalau ini karena artikel, biasanya halamannya dibatasi, ya cukup singkat-singkat, seperlunya saja. Oke, ini dalam menulis metode penelitian. Sebelum lanjut ke hasil penelitian, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Ini ada Mbak Sela Paulina, kelihatan dari sini. Hirnanda Agustian. Agus siapa ini ya? Kelihatan dari sini. Mbak Siti Paridah, Mbak Chandra Motilal, Mbak Sarnila, Mbak Windayanti. Yuk, yang ingin tanya silakan. Dan yang lain-lain ya. Waalaikumsalam. Siapakah ini? Ini dengan Nur Laila. Mbak Nur Laila. Ya. Oke, silakan Mbak Nur Laila. Baik, banyak pertanyaannya ini. Ini langsung saja saya mau tanya terkait dengan teknik analisis data yang tadi seperti ditanya siapa tadi yang sebelumnya tentang cara pengutipan. Tentang cara pengutipan ya. Nah, ya. Kan di sini tadi kan Bapak jelaskan kalau pengutipan itu sebaiknya yang terbaru. Baik. Ya. Terus kalau di teknik pengumpulan data, teknik analisis data itu kan masih banyak itu penulisnya itu masih banyak dengan tahun yang sudah jauh seperti 10 tahun belakangan. Jadi pertanyaannya itu mungkin ada tidak yang lebih terbaru lagi selain dari mereka itu yang terbaru. Kayak contoh seperti di sini yang di teknik analisis data ya. Ini 94 ya. 94 maksudnya ada tidak yang terbarukan lagi daripada ini? Oke, Mbak Nur Laila. Ya. Saya jawab dulu ya. Atau ada yang lain pertanyaannya? Masih ada lagi. Oke. Ya. Silahkan. Terus yang kedua untuk subjek atau respon itu nanti untuk di judulnya apakah kita langsung menyebutkan penelitian ini dilakukan di SD contoh seperti yang dijelaskan di sini kan SD unggulan, apakah langsung ditulis dengan SD unggulan atau hanya ditulis dengan di SD saja, SDX misalnya, itu seperti apa? Sebaiknya yang SD-nya langsung disebutkan ataukah tidak perlu disebutkan? Baik. Oke. Ada lagi, Mbak? Untuk sekarang cukup dulu. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, Mbak Nur Laila. Ini 2 pertanyaan penting ya. Ya, pertanyaan yang tadi juga penting semua. Ini juga penting dicerna lebih mendalam ya. Kadang-kadang orang itu terjebak. Ya. Banyak orang terjebak. Mahasiswa terjebak, bahkan dosen pun ada juga yang terjebak dengan istilah-istilah yang misalkan ya. Kutipan yang terbaru. Di pedoman skripsi banyak seperti itu ya. Gunakan sumber rujukan yang terbaru. Misalkan maksimal 10 tahun. Ya. Jadi teman-teman, ini perlu dipahami filosofinya, dipahami lebih mendalam. Supaya kita tidak terjebak. Terjebak itu gimana sih gitu? Mungkin ketika kita menulis seperti ini, bisa juga dimarahi dosen. Lu itu ngapain tahun 94 kok dikutip gitu ya. Pertanyaan saya, apakah ada buku metode penelitian yang mungkin lebih baru, tapi validitasnya jauh lebih bagus daripada Miles dan Haberman misalkan? Belum tentu ada. Ini yang saya namakan buku induk tadi Mbak Nur Laila. Ya. Yang ini buku induk. Ini tadi ya, kembali ke sini. Kalau buku induk, kadang 50 tahun aja masih baru. Ya.
karena belum ada yang menggantikan. Jadi kebaruan itu tidak hanya diukur dari tahunnya. Biar lebih jelas misalkan begini ya, Mbak Nur Laila ketika nulis skripsi, itu kok menemukan buku metode penelitian karangannya Suyatno tahun 2018. Ya misalkan, Mbak Nur Laila ketika menyelesaikan skripsi di toko buku atau di perpustakaan, mendapatkan buku metode penelitian karangan Suyatno tahun 2018. Tapi setelah dibaca, ternyata Suyatno ini dalam menulis ini hanya mengutip buku-bukunya Miles dan Haberman. Bukunya Creswell, bukunya siapa lagi? Bukunya Spradley misalkan. Miles dan Haberman 94. Creswell misalkan 2007, Spradley misalkan tahun 90. Kira-kira mana yang lebih bagus untuk dikutip? Bukunya Suyatno 2018 atau Miles dan Haberman 94? Coba Mbak Nur Laila, kalau kasusnya seperti itu, mana yang lebih bagus dikutip? Kalau menurut saya, mending langsung dikutip dari penulis aslinya saja yang Miles. Betul ya, betul sekali Mbak Nur Laila. Seperti itu ya. Makanya saya tadi jangan terjebak oleh hanya tahun. Nanti kalau hanya dibatasi tahun 15 ke atas, nanti yang dikutip itu adalah buku-buku yang sebenarnya itu hanya kutipan-kutipan dari penelitian sebelumnya. Jelas ya Mbak Nur Laila? Iya jelas Pak. Poin saya, keterbaruan itu penting, tapi keterbaruan itu tidak hanya diukur oleh tahun. Nggak ada, misalkan ya, belum ada Pak saya tentang analisis data kualitatif kok yang lebih bagus daripada Miles dan Haberman. Meskipun buku-buku baru ada, tapi buku-buku baru itu hanya mengutip tulisan Miles dan Haberman juga, begitu ya. Pertanyaan kedua, responden ditulis lengkap atau bagaimana? Ini namanya terkait dengan etika penelitian ya. Kalau di Indonesia, biasanya itu ditulis dengan jelas nggak apa-apa. Jadi, ini judulnya tadi. Judulnya itu masih SD unggulan. Ini kan nama SD. Kalau di judulnya saja sudah ditulis seperti ini, berarti memang ditulis tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan penelitian di Amerika sana, Mbak, itu menurut etika itu memang responden itu nggak boleh disebutkan secara langsung. Misalkan seperti ini, siswa SD di bagian barat Kabupaten X. Begitu. Misalkan kalau saya baca penelitian-penelitian di Amerika itu nggak boleh disebutkan secara langsung, tapi ditulis seperti ini. Siswa SD bagian barat Kabupaten X. Nah, begitu. Atau kalau di Jogja misalkan di SD lereng Gunung Merapi. Ini kan bukan nama sekolah. Ini hanya inisial. Nah, ini terkait dengan etika penelitian. Boleh ditulis langsung atau tidak? Sebagian mengatakan boleh, atau ini terkait budaya. Kalau di Indonesia itu boleh ya. Kalau boleh ya seperti ini langsung saja disebutkan. Ini tadi sebutkan respondennya tadi, wong di judul saja sudah disebutkan kok, berarti di sini ya disebutkan. Tapi kalau nama-nama, boleh saja ini pakai inisial. Ya. Boleh pakai inisial. Mungkin ini inisialnya jangan nama singkatan, nanti tahu ya. Boleh saja misalkan A1, A2, A3.
A4 sampai A15 sana, karena jumlahnya 15. Sekali lagi, ini terkait etika penelitian. Kalau menulis ini, ya ditanyakan dulu pada pedoman penelitiannya seperti apa, pedoman jurnalnya seperti apa. Tidak ada aturan yang bersifat general. Kadang-kadang bidang ilmu tertentu boleh, bidang ilmu yang lain tidak boleh. Begitu Mbak Nurlaina. Ya, Pak, makasih. Oke, lanjut ya. Lanjut. Hasil penelitian. Ini nanti pokoknya setengah 12 selesai lah ya. Sudah terlalu lama teman-teman juga menyedot pulsa banyak mungkin. Kita batasi maksimal setengah 12. Gimana ya hasil penelitian? Apa yang harus ditulis? Apa yang perlu diperhatikan? Jadi hasil penelitian itu, terus saya nulis apa ya Pak? Saya merujuk kemana? Nah, kalau artikel yang ya katakanlah yang grade-nya belum terlalu tinggi, ini saja langsung merujuk pada pertanyaan penelitian. Kalau ini meskipun tidak ada kalimat secara langsung pertanyaan penelitian, ini ya lihat ini. Peneliti tertarik untuk mengungkap lebih mendalam tentang proses pembelajaran berbasis TI di SDM unggulan. Ini menggantikan pertanyaan penelitian. Ya, jadi penelitian saya ingin mengungkap tentang bagaimana proses pembelajaran berbasis TI, ya, di SDM unggulan. Jadi kalau teman-teman nulis hasil penelitian, pertama kembali ke sini. Ya. Proses pembelajaran berbasis TI. Jangan lupa ya, kembali ke situ dulu. Clue-nya. Karena penelitian Anda memang ingin menjawab pertanyaan penelitian. Jadi untuk menulis hasil penelitian, maka harus merujuk pada pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab proses pembelajaran berbasis TI di SDM unggulan, ya. Sebagai mana ditulis di bagian pendahuluan. Oke. Ya, jadi proses diawali biasanya pengalimaan begini ya. Jadi diawali dengan kalimat ini, penyajian hasil penelitian ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengungkap proses pembelajaran berbasis TI di SDM unggulan. Berdasarkan data yang diperoleh, ya, ditemukan bahwa tentu ini, ya, ditemukan bahwa ini sudah berdasarkan pada analisis data yang sudah dilakukan di luar artikel ini ya.
Kan setelah data terkumpul, dianalisis, diolah dengan proses yang kalau Creswell, ya ini tentu kuliah Metopen ya, bukan kuliah artikel. Jadi kalau di Creswell itu, oh ada 6 tahap. Kalau di Miles dan Haberman itu ada 4 tadi, ada pengumpulan data, kemudian display data, data reduction, data display, dan penarikan kesimpulan. Itu Anda lakukan memang di luar penulisan artikel. Anda lakukan tersendiri ya, kesimpulannya dibawa ke sini ya. Misalkan ditemukan bahwa proses pembelajaran berbasis TI melalui 3 tahapan, yaitu gitu ya, tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ditulis seperti ini ya. Langsung dibuat 3. Ini namanya tema ya. 3 itu, ini namanya tema. Tema. Langsung di dalam perencanaan pembelajaran berbasis TI. Pelaksanaan pembelajaran berbasis TI, evaluasi pembelajaran berbasis TI. Ya, jadi di hasil penelitian teman-teman sudah membuat 3 wadah, 3 wadah. Perencanaan pembelajaran berbasis TI, pelaksanaan pembelajaran berbasis TI, evaluasi pembelajaran berbasis TI. Nanti semua data yang terkait dengan perencanaan pembelajaran berbasis TI, baik itu dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi, disertakan di sini. Sorry ya, jangan semua data. Ya, nanti kebanyakan, tidak harus semua data. Data yang terkait, ya, dicari yang paling penting dan relevan. Ya, cara nuliskan misalkan begini ya. Begini ya. Perencanaan berbasis TI di SDM unggulan dilakukan pertama kali ya. Pertama kali dilakukan melalui penyusunan visi dan misi sekolah berbasis TI. Ya. Terkait dengan hal ini, kepala sekolah menyatakan begitu. Ya, nanti hasil wawancara dari kepala sekolah ditaruh di sini. Nah, biasanya menjorok dikit ya. Ini adalah kutipan langsung dari kepala sekolah. Yang saya tandai kuning ini berarti materi ya, tidak terkait dengan
artikel. Maksudnya nggak terkait dengan kalimat artikel. Nah, ini. Misalkan selaras dengan kepala sekolah, A2, ya, wakil kepala sekolah menyatakan bahwa nanti apa kata-kata wakil kepala sekolah di sini ya. Terus seperti itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan wakil ya, dapat disimpulkan bahwa titik. Nah, hal ini juga didukung oleh hasil dokumen visi misi kepala sekolah yang peneliti peroleh. Ini contoh. Contoh display atau penyajian hasil penelitian. Nanti sama, perencanaan pembelajaran. Tadi kan perencanaan. Ini nanti pelaksanaan juga seperti itu. Data yang terkait dengan pelaksanaan ditaruh di sini. Data yang terkait dengan evaluasi pembelajaran. Semua seperti itu ya. Dan jangan lupa di setiap akhir tema disertai dengan kesimpulan sementara. Kesimpulan data ya. Yang berasal dari data. Jadi di setengah ini, setelah teman-teman menampilkan wawancara kepada kepala sekolah, wakil, guru, bahkan siswa, jangan lupa disimpulkan seperti ini. Nanti di sini juga ada kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara. Karena kesimpulan-kesimpulan sementara inilah yang nanti dibawa ke bagian pembahasan. Dibawa ke bagian pembahasan. Oke, katakanlah yang hasil penelitian sudah selesai, sekarang pembahasan. Apa itu pembahasan? Pembahasan isinya membandingkan hasil penelitian Anda dengan teori atau penelitian terdahulu. Biasanya peneliti menggunakan ya kalimat sebagai berikut ya. Penelitian ini membuktikan ya titik ya, atau memperkuat titik ini pala ya, atau selaras dengan, berbeda dengan, mengkritik ya, mengkritik hasil penelitian sebelumnya ya, atau memperluas teori A yang menyatakan bahwa, nah ini contoh-contoh yang digunakan oleh peneliti dalam kalimat pembahasan. Nanti dimulai seperti ini ya. Analisis data penelitian ini menemukan bahwa ya pembelajaran berbasis
TI dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ya, terus langsung ditemukan perencanaan pembelajaran dilakukan dengan titik-titik kesimpulan di atas, ya, dilakukan dengan ini, yang kesimpulan tadi loh ya. Kesimpulan dibawa ke sini. Dengan apa tadi ya? Terus dibandingkan hasil penelitian ini ya memperkuat hasil penelitian, misalkan apa ya, Nurlina ya 2018 yang menyatakan bahwa keberhasilan perencanaan pembelajaran berbasis TI harus didukung oleh itu. Nanti terus, tadi kan ada 3 ya, pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui ya titik. Ini yang hasil penelitian Anda ini, hasil penelitian. Tulis hasil penelitian Anda. Kemudian temuan penelitian ini ya berbeda dengan penelitian atau memperkaya teori ya Mulyasa misalkan begitu ya 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbasis TI melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yaitu titik-titik. Ya. Sedangkan hasil penelitian ini selain 3 tahapan yang dikemukakan oleh Mulyasa, menemukan 1 tahapan penting lagi yaitu nah, ini jadi Anda menemukan teori baru ya. Terus yang ketiga tadi evaluasi pembelajaran dilakukan dengan tulis hasil penelitian Anda di sini, kemudian bandingkan hasil penelitian Anda dengan teori dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu pembahasan ya. Terus saya selesaikan sekalian. Kesimpulan, ya. Kesimpulan harus mengacu pada pertanyaan penelitian. Tadi ya, misalkan penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembelajaran TI
pembelajaran berbasis TI di sekolah. Dasar dilakukan melalui keberhasilan agar berhasil harus dilakukan dengan dan seterusnya Jadi kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian. Oke, selesai Kalau daftar pustaka dan lain-lain saya kira lebih mudah. Ini hasil penelitian seperti apa, pembahasan seperti apa, kesimpulan seperti apa. Selesai. Saya beri waktu untuk bertanya, karena ini pesertanya semakin menurun tinggal 13. Kita tutup 5 menit lagi. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan untuk bertanya kembali. Silahkan. Cek, silakan yang mau bertanya. Adakah di sini Mbak kelihatan Mbak Chandra Motilal, Mbak Windayanti, Mbak Musfira, Mbak Sarnila, siapa lagi Mbak Siti Paridah, Iin Muntafiah, Nur Laila. Bertanya Pak. Siapa ini? Mas Ahmadi lagi atau yang? Mas Hernanda. Mas Hernanda, oke. Silakan Mas Hernanda. Untuk pembahasan ini, apakah hanya kita membahas dari teknik analisis datanya atau bisa menjabarkan yang lainnya kayak gitu Pak? Misalnya lebih spesifik membahas tentang suatu hasilnya kayak gitu atau gimana? Terima kasih. Baik, Mas Hernanda. Dari mana Mas Hernanda? Dari Pendidikan Biologi UAD, Pak. Oke, Mas Hernanda Tentang pembahasan kalau di artikel dalam bahasa Inggris judulnya discussion diskusi. Kita sudah menemukan hasil penelitian Lalu hasil kita itu didiskusikan. Didiskusikan pakai apa? Didiskusikan atau dibahas dengan hasil-hasil penelitian orang lain, bisa juga teori orang lain. Jadi, lalu apa yang didiskusikan? Yang pertama kan tadi, kembali ke menurut pertanyaan. Jadi, penelitian saya itu ingin menjawab pertanyaan penelitian. Jawaban pertanyaan penelitian saya itu ada 3. Jadi, bagaimanakah proses pembelajaran berbasis TI itu saya menemukan prosesnya ada 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan menurut hasil penelitian saya adalah, pelaksanaan menurut hasil penelitian saya adalah, evaluasi menurut hasil penelitian saya adalah caranya dengan seperti ini. Ini kan hasil penelitian saya. Lalu hasil penelitian saya yang 3 tadi, saya bahas. Menurut teori si A, perencanaan pembelajaran berbasis TI itu seperti apa sih? Lalu dibandingkan dengan hasil penelitian saya, sama atau beda? Kalau sama, yang sama apanya ya? Kalau beda, mengapa bisa berbeda? Jadi itu contohnya Mas Hernanda. Jadi memang pembahasan itu adalah membahas temuan-temuan kita. Kalau dalam contoh ini temuannya kan ada 3. Ada perencanaan pembelajaran berbasis TI yang meliputi, gitu kan? Pelaksanaan pembelajaran berbasis TI yang meliputi, evaluasi pembelajaran berbasis TI yang meliputi. 3 temuan penelitian kita itu yang kita bahas dengan teori-teori yang ada maupun hasil penelitian orang lain yang sudah ada. Jadi fokus ke situ. Jadi pembahasannya fokus
temuan penelitian kita apa, kemudian dibahas dengan teori-teori orang lain maupun hasil penelitian yang sudah ada. Fokus seperti itu, Mas Hernanda. Bagaimana? Terjawab? Baik, sudah Pak. Oke ya. Jadi fokus kadang-kadang itu melebar kemana-mana dan itu tidak terkait dengan temuan penelitian kita. Malah kurang bagus. Jadi kalau pembahasan itu ya, fokus temuan penelitian kita apa dibandingkan dengan penelitian-penelitian orang lain. Oke, lanjut kalau masih ada yang bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi. 2 kali pertemuan. Tanggal 3 Juni, kita lanjutkan 9 Juni. Meskipun pada tanggal 9 Juni ini tentu tidak semua peserta ikut ya, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral saya ketika mendampingi teman-teman bagaimana menulis sebuah artikel. Saya nggak tahu nanti bagaimana yang dirasakan teman-teman, tentu kan beda-beda ya. Tapi pengalaman saya ketika mendampingi mahasiswa di S1 maupun di S2, bahkan dosen juga, ya. Kebetulan saya punya beberapa acara, saya dimintai mendampingi mereka, anggotanya dosen, ya ada yang dosen, dengan cara seperti ini juga, ya bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis pembahasan, bagaimana menulis kesimpulan, saya sertai dengan contoh-contoh yang konkret seperti ini. Sebagian peserta mengatakan, ada yang bilang begini, dosen padahal itu ya, dosen sudah doktor padahal. Sudah lama jadi dosen, sudah 10 tahun. Jadi senior saya. Waktu itu beliau dosen saya. Ketika saya kuliah di S1, beliau dosen saya. Kebetulan ketika saya dampingi nulis artikel dengan cara seperti ini, beliau mengatakan, Pak, setelah jenengan dampingi, nulis artikel yang dulu awalnya abstrak, ternyata sekarang kok jadi lebih konkret ya rasanya ya. Saya tahu persis bagaimana menulis kesimpulan. Saya tahu persis bagaimana menulis metode penelitian. Dan alhamdulillah dengan cara yang seperti ini, akhirnya banyak dosen-dosen saya waktu dulu kuliah, atau teman-teman mahasiswa S2 saya, mahasiswa saya di S2 Manajemen Pendidikan, UAD, Universitas Ahmad Dahlan, dan juga mahasiswa saya di S1, saya ngajar S1 di FKIP, di beberapa prodi, banyak alhamdulillah yang akhirnya mereka bisa terbit di jurnal-jurnal internasional, bahkan sebagian terindeks Scopus. Pelatihannya persis sama seperti ini, hanya karena tidak melalui Zoom, waktu itu belum corona ya, ada juga yang pakai Zoom. Yang tidak melalui Zoom, beberapa kali pertemuan. Dan alhamdulillah mereka berhasil publikasi di jurnal terindeks Scopus. Saya yakin kalau teman-teman menulis dengan cara seperti ini, tentu harus diperdalam ya. Yang saya sampaikan contoh berpikir hitungan detik tadi ya. Saya membuat pendahuluan ini mikirnya hanya hitungan detik. Ya. Karena setiap kali saya ngisi contohnya beda gitu ya. Contohnya beda judulnya. Ini kan contoh sudah lama Pak. Tidak. Saya setiap kali membuat contoh itu judulnya beda. Kalau peserta sudah punya judul, judulnya saya ambilkan dari judul peserta. Sehingga saya harus mikir lagi. Kalau judulnya seperti ini, pendahuluannya apa? Literatur review-nya bagaimana? Metodenya bagaimana? Jadi memang hasil berpikir hitungan detik atau menit. Sehingga nanti teman-teman perlu memperdalam kembali, ditulis dengan cara seperti ini. Saya yakin artikel teman-teman akan layak terbit di jurnal. Entah itu jurnal nasional, internasional, bahkan terindeks Scopus. Ya.
kembali ke pembicaraan awal, silahkan teman-teman yang ingin fokus pada pengembangan akademik, ya, untuk menyiapkan karir di masa depan, silahkan fokus untuk nulis artikel, ya. Kalau teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut secara personal, insya Allah saya siap mendampingi ya. Kami dari Prodi S2 Manajemen Pendidikan UAD, insya Allah siap mendampingi. Sebenarnya tidak hanya saya, di sini banyak dosen-dosen muda belia, ada yang doktor di usia 29 tahun, doktor di usia 32 tahun, ya, siap mendampingi teman-teman dalam menulis artikel. Tentu setelah pelatihan ini dianggap selesai, nanti grup dibubarkan ya. Tadi Mas Wahid, admin, sudah menyampaikan kalau sertifikat bisa diakses melalui Google Drive. Ya, karena kemarin sebenarnya sudah mencoba dikirim ke alamat email, tapi kok banyak peserta yang mengaku katanya belum masuk ya. Jadi tadi sertifikat sudah dikirim melalui Google Drive, materinya juga teman-teman bisa mendownload sendiri. Untuk sertifikat sudah ditulis berdasarkan nama peserta. Begitu. Saya kira demikian, terima kasih. Teman-teman sudah setia ikut selama 2 hari, tanggal 3 dan tanggal 9. Semoga perjumpaan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga lain kali kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lebih bermanfaat, yang lebih produktif, yang lebih membahagiakan. Saya akhiri ya dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.